Saya minta camat koordinasi dengan DP3 AP2KB, tolong cari di tiap-tiap kecamatan mana-mana anak-anak kita yang menjadi korban ya kekerasan, maaf itu seksual, yang nggak mau ngomong karena mereka takut. Ya, yang menjadi predatornya adalah orang tercintanya. Bincang-bincang Sobat KPAI. Welcome back to podcast KPAI. Sobat KPAI dimanapun Anda berada, apa kabarnya? Sehat selalu ya, ceria, dan juga yang paling penting nih, bahagia dan jaga terus protokol kesehatannya dengan ketat. Sobat KPAI, senang sekali saya Akang Ilham menemani Sobat KPAI dalam bincang-bincang perlindungan anak. Ya, di pagi yang spesial ini, di hari yang luar biasa ini, kita juga sudah menghadirkan narasumber yang juga luar biasa dan juga spesial nih. Beliau adalah seseorang yang lahir di Kota Padang. Beliau juga menghabiskan masa kecilnya di Kota Padang, lalu kemudian meneruskan pendidikannya di perguruan tinggi di luar negeri. Lalu kembali lagi ke Kota Padang dan saat ini menjadi orang nomor 1 di Kota Padang. Siapa lagi kalau bukan Bapak Wali Kota Padang, Bapak Henry Septa. Apa kabar Pak Henry? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Ilham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Sehat-sehat ya Pak. Alhamdulillah. Pak Wali dan juga kayaknya ditemani oleh adik-adik nih. Di samping kanan dan kirinya Pak Wali Kota nih. Kalau dilihatnya dari seragam Pak Wali, ini apa nih Pak Wali? Ini baju kebesaran Wali Kota. Tapi ukuran kecil. Untuk Wali Kota Cilik. Wali Kota Ciliknya Kota Padang ya? Ya. Sebelah kanan saya Delvin, sebelah kanan saya Lutfia. Ya. Oke. Halo, ada Delvin, ada Lutfia. Apa kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Sehat-sehat selalu ya. Iya. Ya, Pak Wali Kota, tentunya salam hormat dari kami. Kami ucapkan selamat datang di podcastnya KPAI, Pak Wali Kota. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya nih untuk hadir dan mau bincang-bincang bersama dengan Sobat KPAI di podcast KPAI. Terima kasih Pak Wali Kota dan juga adik-adik Wakocil kayaknya. Wali Kota Cilik Kota Padang. Ya. Dan informasinya Pak Wali Kota, izin bahwasanya Bapak adalah Wali Kota pertama nih yang hadir di podcastnya KPAI. Tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, alhamdulillah. Makasih Kang. Ya, terima kasih Pak Wali Kota. Ya, tentunya Pak Wali Kota mohon izin kita ngobrol-ngobrol dan juga dengan adik Lutfia dan Delvin nanti. Tentunya fokusnya nanti di bidang ataupun di program sayembara pemilihan Wali Kota Cilik. Nah Bu, sebelumnya Pak Wali Kota, kalau menurut informasi nih Pak Wali Kota, Bapak ini dilantik pada tanggal 7 April 2021 ya Pak ya? Ya betul Kang. Ya berarti sebagai Wali Kota. Ya. Sebagai Wali Kota. Wah ini berarti baru 8 bulan Pak Wali Kota ya? Sekitar 8 bulan. Ya betul Kang. Ya, kami ucapkan selamat juga Pak Wali Kota. Makasih Kang. Makasih Kang. Ya, alhamdulillah. Namun Sobat KPAI ini harus tahu Pak Wali Kota. Walaupun 8 bulan, baru 8 bulan kita juga dapat informasi bahwasanya Pak Wali Kota juga mendapatkan berbagai penghargaan nih. Betul ya Pak? Alhamdulillah. Kerja sama semua. Alhamdulillah semua instansi ya Pak ya. Dan juga masyarakat. Alhamdulillah. Ya. Kalau yang saya catat ini Pak Wali Kota, Bapak menerima top pembina BUMD tahun 2021 dari majalah Top Business. Iya. Betul ya Pak? Buat itu kita PDAM, perusahaan air minum Kota Padang, yang alhamdulillah saya dan bersama jajaran dari PDAM mendapatkan penghargaan. Jadi bukan saya sendiri, juga direktur utamanya dan jajarannya dan saya sebagai penasehat dan juga pengguna ya.
perusahaan yang ada di PDAM. Wah, luar biasa. Kemudian juga kita mencatat, Pak, terbaik kedua se-Indonesia kategori perencanaan dan pencapaian daerah tingkat kota tahun 2021 ya, Pak. Alhamdulillah. Ya, semua ini kerjasama kita semua. Semua kerjasama. Nah, kemudian juga kita mencatat menerima penghargaan Kepala Daerah Peduli Pemuda nih dari DPD KNPI Sumatera Barat. Luar biasa. Ini Ilham bikin PR-nya juga nih. Dapat semua nih datanya. Ya, alhamdulillah. Kita cari-cari dulu, Pak. Saya ucapkan selamat ya, Pak, sudah menerima berbagai penghargaan. Selain fokus di pemuda, sepertinya Pak Wali Kota ini fokus di program perlindungan anak nih, Pak. Khususnya di program Sayembara Pemilihan Wali Kota Cilik. Ya. Saya tertarik dengan itu, Pak Wali Kota. Boleh ngobrol ya, Pak? Ya, boleh. Ya. Awal mula nih Pak Wali Kota munculnya ide pembuatan ataupun membuat program sehari menjadi Wali Kota Cilik itu seperti apa sih, Pak, awal mulanya? Ya, baik Kang. Saya jelasin ya. Ya. Ini kebetulan saya alhamdulillah waktu itu diundang karena juga bertepatan dengan penerimaan Padang sebagai kota layak anak untuk kategori Nindya. Ya. Yang keempat saya didampingi oleh Kepala Dinas DP3 AP2KB Kota Padang beserta jajaran dan juga ada dari komunitas pemenuhan hak anak yaitu Uda Wanda Lesmana. Nah, di sana ya, kita sempat bincang-bincang, Kang. Ya. Bincang saya gini, gimana ya Padang bisa dapat kategori utama gitu loh. Nah, katanya udah Wanda, wah ini banyak nih kategorinya Pak Wali katanya. Harus punya tempat menyusui di setiap kantor kelurahan gitu kan. Harus punya tempat bermain yang recommended lah gitu. Di setiap kantor-kantor pemerintah dan juga kantor-kantor besar lainnya. Nah, ini yang bisa meningkatkan kategori kita dari Nindya ke utama. Nah, entah kenapa saya juga nanya sama yang lain-lain. Yang lain-lain apa gitu loh. Kalau yang ini kan lama nunggunya. Ternyata ada bilang buat kegiatan-kegiatan deh yang bikin aura anak-anak kita itu benar-benar dimanfaatkan. Nah, kepikiran waktu itu kita kan mau 17-an Agustus gitu kan. Agustus ya Pak Wali. Ya, kalau nggak salah kita nerimanya itu dua minggu ya. 2 minggu sebelum 17-an Agustus itu, Kang. Nah, saya nggak tahu, mungkin ini dari Allah semua. Akhirnya saya tantang ini, saya dapat ide, wah kalau kita bikin wali kota cilik gimana gitu kan. Saya tantang ini kepala dinasnya, bisa nggak kita bikinkan sayembara wali kota cilik dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Kan itu bunyinya proklamasi kan. Wah, sesingkat-singkatnya. Sesingkat-singkatnya ya Pak Wali ya. Alhamdulillah 202 anak. 202 anak sekota Padang Pak Wali. Sekota Padang hanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, yaitu yang 2 minggu itu. Nah, coba bayangkan kalau sempat dalam waktu 1 tahun kita persiapkan berapa yang mau ikut. Coba bayangkan. Ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 202 anak. 200. Nah, alhamdulillah kita laksanakan ya seleksi ya bagi calon-calon wali kota ciliknya. Dari 202 itu akhirnya dapatlah 10 yang terbaik. 5 putra, 5 putri. Ya. Saya sengaja pilih seperti itu. Dan yang 5 putra, 5 putri ini saya minta ya untuk saya bisa interview langsung. Nah, saya tanya langsung, saya ditemani langsung oleh Ketua Penggerak PKK Kota Padang, istri saya, dan juga didampingi baik itu kepala dinas dan jajaran dan juga para tim penilai termasuk yang dari komunitas Wandanya gitu loh, ikut mendampingi. Dan alhamdulillah dari yang 10 itu alot juga gitu loh, alot, kita bingung juga kita memilih karena bagus-bagus semua, Kang. Alhamdulillah luar biasa ya. Dan dengan keputusan yang sangat selektif, nah inilah kita dapat ya adik-adik kita. Ya, Delvin dan Lutfiah. Dan yang 8 yang lainnya kita tidak lupakan ya. Kami pada malam setelah 17 Agustus malam itu
kita kumpulkan semua yang 10 bersama orang tuanya. Ya. Dan kita langsung kukuhkan. Nah, gitu. 5 duta apa namanya? 5 duta anak. 5 duta anak ya. 5 duta anak. Karena satu pasangan. Ya. Jadi untuk yang wali kota Cilik ini Lutfia sama Delvin ya. Tapi Lutfia dan Delvin ini ternyata kita gabung lagi untuk bisa kita jadikan sebagai duta apa ya, saya lupa. Duta pendidikan ya kalau nggak tahu ya, duta kesehatan, duta cerdas bencana, duta pendidikan dan anti narkoba dan perlindungan anak. Nah, duta perlindungan. Jadi ada 5 pasang untuk mewakili 5 duta itu. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan misalnya anti narkoba, ini anak-anaknya hadir ya gitu untuk ya. bisa kita jadikan role model ya buat generasi-generasi mereka. Gitu. Wah, luar biasa. Karena kita harus memulainya dari sekarang, insya Allah. Ya, kita bertekad mudah-mudahan juga buat tahun depan lebih meriah lagi, Kang. Amin, amin. Selain dari ikut kegiatan kami, pemerintahan saya juga akan ya mungkin ada door prize juga gitu ya, membuatnya semakin menarik gitu ya. Dan lain-lain lah, kita lagi bincang-bincang ini bagaimana untuk bisa menjadikan kegiatan rutin tahunannya Kota Padang dalam memperingati hari 17 Agustus setiap tahunnya gitu Kak. Baik, jadi memang akan dilakukan atau dilaksanakan setiap tahun ya Pak Wali Kota ya? Insya Allah ya akan kita lakukan. Mudah-mudahan terus memilih anak-anak yang terbaik nih di Kota Padang nih Pak Wali, program ini. Calon-calon pemimpin bangsa. Amin, amin, amin. Kalau boleh tahu Pak Wali, ini kan program ini unik nih ya. Kita juga baru nemu ya di Padang gitu, di Indonesia ini. Nah, kalau boleh tahu tujuan program ini seperti apa sih Pak Wali Kota? Baik Kang, jadi saya sebenarnya udah lama ya mau bagaimana mengekspos tentang bagaimana anak-anak kita gitu loh. Ya. Sebenarnya ini satu dari sekian banyak ya rencana kita dengan DP3AP2KB Kota Padang. Insya Allah tahun 2022 akan ada lagi ya yang akan kita lakukan nih Kang. Nah karena kemarin itu dia spontanitas ya, jadi dia datang begitu saja. Jadi itulah baru yang gagasan yang baru kita bisa lakukan gitu loh. Insya Allah tahun 2022 ini mohon doa restu kita semua. Saya akan bikin lagi yang lain yang tentang bagaimana melihatkan kepiawaian anak-anak kita gitu loh. Amin. Jadi mungkin ada lomba mungkin lomba pidato, lomba bagaimana anak-anak ini jadi ya selain dari wali kota juga mungkin lomba dia mengekspos dirinya sebagai seorang yang bagaimana nanti ya mungkin itu yang akan kita lakukan ya. Jadi sementara ada wali kota Cilik. Nah, dan tekad kami karena ini bertepatan dengan 17 Agustus dan saya setiap tanggal 17 Agustus pakai baju yang kayak dipakai Delvin sama Lutfia. Nah, ini momen ini belum pernah ada nih di Indonesia, saya bilang gitu. Jadi kita jadi pioner kan gitu. Kalau ada yang mau ngikut, monggo silakan gitu kan. Nah, ini bagus ya buat mereka-mereka karena apa? Saya sampaikan sama Kepala Dinas dan juga kakak kita ya di komunitas pemenuhan hak anak. Kapan lagi anak-anak ini bisa ikut saya gitu loh. Untuk bisa ikut nih wali kotanya kerjanya apa aja sih kan gitu. Jadi saya sampaikan, saya malah di hari itu, tanggal 17 Agustus itu Kang, saya jadi ajudan loh Kang. Saya gitu duduk ya, di Pak? depan. Jadi wali kota ini mereka berdua, saya ajudan. Siap, hormat wali kota Cilik. Begitulah kita mau memanjakan anak-anak kita gitu loh. Jadi saya senang sekali tanggapan masyarakat Kota Padang luar biasa ya, senang, happy. Insya Allah ya, tidak saja hanya program Wali Kota Cilik, tapi program-program lain yang betul-betul bagaimana membuat anak-anak kita itu bangga. Nah, saya berharap mudah-mudahan Kang, tolong sampaikan juga kepada KPAI dan lain-lain, mudah-mudahan tahun depan Kota Padang ya meraih predikat Kota Layak Anak kategori utama, Insya Allah. Amin, Pak Wali Kota. Makasih Kang. Semangatnya luar biasa Pak Wali Kota nih. Siap. Nah Pak Wali,
saya izin ke adik-adiknya nih, tertarik juga nih. Ini Ade Delvin dan Lutfia. Sudah kenal dengan Pak Wali? Belum? Sudah ya? Sudah kenal ya, sudah kenalan, sudah akrab ya. Gimana rasanya nih Lutfia sama Delvin menjadi wali kota Cilik sehari nih? Ke Lutfia dulu. Yang pastinya Lutfia merasa senang dan bangga karena dari 222 anak, Lutfia terpilih menjadi wali kota Cilik. Oke, senang dan bangga. Oke, tepuk tangan dulu dong. Oke, kalau ke Delvin, bagaimana rasanya ataupun bagaimana kesan-kesannya? Sangat bahagia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah mengadakan acara Wali Kota Cilik ini. Wah, sangat bahagia dan dan juga bersyukur. Oke, tepuk tangan lagi buat Delvin, ini luar biasa Pak Wali Kota. Nampaknya anak-anak kita, Delvin dan juga Lutfia ini sangat senang Pak dengan adanya program-program ini Pak. Ini luar biasa. Nah, kalau cita-citanya apa nih Delvin dan Lutfia? Delvin, apa cita-citanya nak? Sebenarnya pilot. Karena ada acara Wali Kota Cilik ini, ya. Delvin sering disebut Pak Wali. Oh, itu disebut di mana? Ada yang manggil Pak Wali ya? Ya, di sekolah. Oh, di sekolah teman-teman ya. Jadi Pak Wali Delvin gitu ya? Iya. Jadi sekarang cita-citanya menjadi Wali Kota Padang. Iya. Wah, luar biasa. Alhamdulillah Pak Wali Kota nih sudah ada penerus 20 ataupun 30 tahun selanjutnya nih Pak Wali Kota. Sudah disiapkan. Amin, amin, amin. Nah, kalau ke Lutfia nih. Ada Lutfia cita-citanya apa nih? Mau jadi gubernur Sumatera Barat. Wah, tepuk tangan nih. Luar biasa nih Pak Wali. Enak juga nih jadi Pak Wali nih. Ada yang sudah siap dan menjadi cita-citanya Wali Kota Padang. Dan juga menjadi gubernur Sumatera Barat nih. Kang, kalau nggak ada stok buat presiden kami punya. Gitu. Ya luar biasa nih Pak Wali, ini sudah siap semua nih. Penerus generasi bangsa khususnya di Kota Padang nih Pak Wali. Nah, dengar-dengar nih, Kang Ilham nih dengar-dengar sayembara ini dilakukan dengan penulisan artikel, betul ya adik-adik ya? Betul. Oh, Kang Ilham boleh tahu nggak? Ketika artikel itu dibuat sama adik-adik membuat program apa? Andai aku menjadi wali kota ya, waktu itu ya temanya ya. Delvin deh, programnya apa sih yang dituliskan di artikel? Ada 8 program yang Delvin lakukan jika menjadi wali kota. 1. Ya. Lakukan program dari hati ke hati dengan cara mendengarkan isi hati rakyat secara langsung. 2. Menghidupkan kembali permainan-permainan tradisional yang sudah mulai hilang karena kemajuan teknologi. Seperti sipak rago, cakbur, manci-manci, dan kucing-kucingan. Manci-manci, ya. Apalagi? Yang 3. Nampung anak-anak jalanan dengan membuat rumah singgah. Agar anak jalanan memiliki keterampilan untuk masa depan. Yang 4. Memajukan objek wisata di Kota Padang. Contoh Jembatan Siti Nurbaya, Museum Aditya Warman, dan Pantai Air Manis. Yang 5. Meningkatkan usaha mikro kecil menengah dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat agar masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri. Yang ke-6. Promosikan makanan tradisional dan pariwisata di Kota Padang. Melalui media sosial, contoh Facebook, Instagram, Snack Video, dan TikTok. Yang ke-7. Bekerja sama bersama perangkat pemerintahan dengan cara memberantas COVID-19 dan vaksinasi. Yang ke-8. Meningkatkan fasilitas pendidikan dengan cara memberikan kuota internet gratis kepada siswa atau siswi
untuk mempermudahkan dalam pembelajaran. Oke, ada 8 program ya yang dituliskan Delvin di artikel itu ya. Tepuk tangan dong yang meriah untuk Delvin. Nah, kalau Lutfia apa nih program yang dituliskan di artikel? Program yang akan Lutfia jalankan jika Lutfia menjadi wali kota, yang pertama Lutfia akan membuat sekolah gratis untuk anak-anak yang membutuhkan sekolah. Lalu setiap hari Lutfia juga akan membagikan makanan kepada orang yang membutuhkan. Ya. Lutfia juga akan membangun masjid yang ramah anak. Keempat, Lutfia juga mau membangun jembatan antar desa yang tidak memiliki jembatan. Lutfia juga mau memberikan kasih sayang kepada anak-anak yang membutuhkan kasih sayang orang tua. Ya. Lutfia juga akan menghentikan kekerasan terhadap anak. Oke, tepuk tangan dong untuk program Wali Kota Cilik Kota Padang. Luar biasa. Ini saya merinding Pak Wali. Mendengarnya, programnya bagus-bagus, luar biasa. Dan pemikiran anak, ini kelas 6 atau kelas berapa? Ada Lutfia dan Delvin. Kelas 6. Kelas 6 ya. Ini saya merinding bisa berpikir membuat program-program yang memang bermanfaat untuk anak dan juga masyarakat Kota Padang, luar biasa. Nih Pak Wali, nih harus dijaga nih aset-aset Kota Padang nih Pak Wali. Ya makasih ya adik-adik ya sudah hadir, sudah juga menemani Pak Wali Kota nih di podcastnya KPAI. Nah saya ingin bertanya lagi dengan Pak Wali Kota nih. Oke. Pak Henry Septa. Pak izin Pak, ini program memang menarik ya Pak. Ketika program ini dibentuk, siapa saja sih Pak yang memang dilibatkan ataupun berkolaborasi untuk program ini Pak Wali? Ya, ya alhamdulillah ya saya nggak bisa sendiri gitu ya. Saya dibantu oleh DP3 P2KB, kepala dinasnya dengan semua jajaran, dan ada waktu itu juga udah Wanda ya, Lesmana juga dari pemenuhan hak anak-anak gitu ya. Dan ada LSM juga ya. Dinas Pendidikan. Ya, Dinas Pendidikan ini ada guru-guru yang ditunjuk membuat semacam pertanyaan gitu. Ya seperti itu. Dan ya, dunia usaha ya. Dunia usaha. Hah? Oh, yang hotel. Oh iya. Nah, ini luar biasa donatur-donaturnya Kang. Ya. Malah ada hotel di Kota Padang, Hotel Grand Zuri, yang memberikan hadiah ya bagi pemenang sebagai wali kota cilik, nginap semalam di hotelnya. Ini antusias. Kami luar biasa. Kita nggak ada minta, tapi mereka saja yang dengan sukarela, dengan senang hati ya memberikan kesempatan buat bawa orang tua nginap di hotel bagi yang pemenang ini gitu loh. Alhamdulillah. Mungkin nanti kita coba lagi cari-cari donatur lain ya, dan kita coba gebiarkan lagi Kang. Ini mohon juga support dari kementerian, dari pemberdayaan perempuan dan anak, insyaallah, dan juga dari semua KPAI dan semua pemerhati haknya anak ya. Kita harus bikinkan ini sebagai, insyaallah cita-cita kami jadikan ini program nasional Kang gitu loh. Insyaallah kalau bisa. Jadi didengar sama presiden, insyaallah. Amin. Amin. Mana tahu kan, sehari bersama presiden, nah, kan sehari jadi presiden. Wah, keren. Diangkat menjadi program nasional ya Pak. Ya, amin. Nah, ya, jadi memang banyak stakeholder ya Pak Wali Kota yang memang fokus dan juga memang mendukung agenda sayembara pemilihan Wali Kota Cilik. Ya. Nah ini kalau melihat dari selendang nih Pak Wali nih yang dikenakan oleh Delvin dan Lutfia, ini apa nih, tanda apa nih Pak Wali? Oh, ini duta kesehatan. Jadi kan yang tadi saya bilang Kang, ini adalah jadi baik Delvin maupun Lutfia, dia juga diangkat jadi duta. Kalau Delvin cerdas bencana. Ini buat Lutfia. Kalau buat Delvin kesehatan.
Duta Kesehatan Anak di Kota Padang. Jadi dia dengan satu lagi putri yang bagian itu, dan Delvin dengan putra yang bagian untuk anak cerdas bencana. Nah ini untuk tidak, artinya gini, saya menghargai juga yang 10 anak yang terbaik itu dari 222 ya. 202 ya anak yang ikut, yang kasihan juga yang 10 ini, maksudnya yang 8 yang nggak dapat. Jadi kami coba juga kami pikir-pikir spontanitas saja, akhirnya dia jadi duta deh gitu loh buat kegiatan-kegiatan kita yang juga yang selaras dengan progrolnya kami pemerintahan gitu loh, yang termasuk dalam visi misi kita gitu Kang. Dan ini baju ini bikinnya cepat sekali ya, 3 hari dan selesai. Baju yang dipakai Delvin sama Lutfia. Ini sudah mirip banget nih Pak Wali Kota dengan wali kota asli nih pakaiannya. Karena saya betul-betul merasa tertantang, makanya saya tantang juga. Bisa nggak? Bisa Pak, katanya. Udah kita bikin aja gitu loh. Tapi insya Allah nanti dapat dalam waktu sesingkat-singkatnya. Yang intinya saya dapat ilhamnya gini loh. Dengan pengorbanan Bapak proklamator kita, Bapak Soekarno Hatta, bisa dengan sesingkat-singkatnya memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia, gitu. Dengan kesempatan yang ada, ya, sewaktu Jepang menyerah, langsung kita ambil momen, ya, gitu. Jadi kita belajar dari sana juga, Kang. Kita harus coba gimana dengan sesingkat-singkatnya bikin program yang, ya, insya Allah bagus. Tapi ini memang kita berharap ada penyempurnaan, ya. Di 2022 nanti kita coba penyempurnaan, kita libatkan semua stakeholder, ya. Bagaimana yang terbaik lagi agar dia menjadi program yang sangat bagus, ya, yang insya Allah ya mau berganti pimpinan pun dia tetap jalan, gitu kan. Jadi membangun sistemnya begitu ya Pak Henry ya. Walaupun memang berganti orangnya, tapi sistemnya jangan berubah begitu. Ya Pak Wali izin, selain dengan program Sayembara Pemilihan Kota Cilik nih Pak, boleh dong Pak cerita ataupun share, apakah selain program ini ada gak program-program wali kota ataupun program-program Pemkot Padang ini tentang isu perlindungan anak di sana Pak? Oke. Ya, ini mungkin saya sedikit bicaranya agak lebih mendalam ya, Kang ya. Mangga, silakan. Karena ini berhubungan dengan kepentingan anak dan perlindungan hak anak. Ya. Memang tidak saja di Kota Padang, tapi semua kota juga punya problem yang sama gitu. Tentang bagaimana anak-anak kita ini dilindungi dari kejahatan seks gitu. Ya. Artinya ini sudah menjadi suatu momok di tengah masyarakat gitu. Dan kejadian ini juga terjadi di Kota Padang. Saya bersyukur ya ada Peladinas DP3 P2KB dengan jajaran dan juga LSM Pemerhati Perempuan dan Anak, dan juga ada Uda Wanda sebagai pimpinan dari komunitas pemenuhan hak-haknya anak. Ini juga programnya Kepala Dinas ini membuat sebuah terobosan, yaitu early detection namanya, early warning, ya, terhadap anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan dan juga korban kejahatan seksual itu ya, yang tidak mau ngomong gitu loh. Dan dengan adanya program ini, alhamdulillah itu dapat kita banyak ya jeritan-jeritan yang tadinya diam berbicara gitu loh. Ya. Artinya saya pribadi saat ini bukan bikin program, Mbak Kang. Saya bikin sebuah kerja ya. Saya baru kemarin kita rapat dengan seluruh camat. Saya minta camat koordinasi dengan DP3 AP2KB, tolong cari di tiap-tiap kecamatan mana-mana anak-anak kita yang menjadi korban ya kekerasan seksual, yang nggak mau ngomong karena mereka takut. Ya, yang menjadi predatornya adalah orang tercintanya, orang tersayangnya, orang yang memberikan dia hak hidupnya, makannya, bajunya.
tempat dia berteduh, tapi dimakan gitu loh. Ibarat pepatah pagar makan tanaman. Nah, anak-anak ini nggak mau ngomong. Karena apa? Dia takut. Nah, disinilah pemerintah hadir. Ya, kami bertekad ya untuk bagaimana melindungi hak anak ini. Ya, insya Allah ya kita tidak mencari sensasi, tapi bagaimana memikirkan nasib mereka. Karena kalau mereka ini diam aja, kita khawatir mereka nanti membalaskan kepada generasi selanjutnya. Nah, ini nggak akan selesai-selesai, Kang. Betul. Saya memohon juga, tolong sampaikan kepada kementerian, kalau bisa Bapak Presiden dengar ini, bagi ya pelaku kejahatan seksual terhadap ibu dan anak, tolong dihukum yang seberat-beratnya, bukan setimpalnya. Kalau setimpal cuma 5-7 tahun selesai, enggak mau kita. Kalau bisa seberat-beratnya, seumur hidup di penjara mereka. Boleh lakukan itu kalau bisa. Biar yang korban setimpal dia rasakan, karena dia seumur hidup dia rasakan ya bebannya itu. Yang predator cuma berapa tahun, besok dia bikin lagi. Nah, ini saya sudah sampaikan juga kepada pengadilan negeri. Mudah-mudahan ada perubahan Indonesia ini, insya Allah. Itu untuk melindungi haknya hak perempuan dan anak, ibu dan anak, gitu kan? Iya, artinya memang program memang untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual, Pak ya. Mudah-mudahan berani berbicara, berani melapor sehingga memang bisa tertangani dengan cepat dan untuk memutus tali rantai kejahatan-kejahatan tersebut, begitu ya Pak Wali Kota ya. Silakan. Ya. Kita juga mendengar Pak Wali Kota, Padang ini bebas dari iklan rokok. Betul kan? Ya. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Ya. Itu keren sekali. Itu juga kerja keras dari para sesepuh kita, para pemimpin-pemimpin kita yang terdahulu, ya, yang bekerja keras juga, ya, termasuk kerja kerasnya Bapak Gubernur kita sekarang yang dulunya beliau adalah Wali Kota Padang, itu bagaimana mewujudkan Kota Padang yang bebas dari asap rokok, gitu. Dan memang sampai sekarang kita nggak ngizinin. Walaupun ada beberapa yang masih bujuk-bujuk, saya bilang saya nggak mau merubah tradisi yang ada gitu loh. Jangan sampai di tangan saya rusak gitu loh. Saya akan jaga ini, insya Allah ya. Saya mohon doa restu kita semua, yang mudah-mudahan Padang tetap bebas dari iklan rokok gitu kan. Amin, amin, amin Pak Wali Kota. Nah, berbicara tentang kota nih Pak, tentu Kota Padang ini mendapatkan penghargaan Kota Layak Anak tingkat Nindya nih. Nih kita ingin bertanya komitmen Bapak dan seluruh stakeholder ataupun OPD di daerah, bagaimana untuk meningkatkan yang tadinya Nindya menjadi utama, Pak? Ya, saya akan coba nanti koordinasi dengan dinas terkait ya, DP3 2KB dengan LSM, Lembaga Pemenuhan Hak Anak, kira-kira kriteria apa sih yang untuk bisa kita mencapai kota layak anak kategori utama kan ya. Gitu. Nah, tentu kita akan belajar bekerja keras untuk mencapai hal tersebut. Jadi kita akan usahakan. Saya tidak tahu persis, tapi yang saya tahu ada poinnya. Salah satunya itu ya, harus bisa punya ruang laktasi, tempat menyusui di kelurahan. Ya, tiap kelurahan kita punya 104 kelurahan loh, Kang. Makanya kalau gitu ya udah 100, dan nanti di 2022 saya terpaksa juga cari anggaran buat itu gitu loh. Untuk bisa tercapai target itu gitu loh. Dan juga ada tempat bermain gitu ya. Bermain ramah anak ya Pak Wali Kota ya. Anak-anak di kantor-kantor misalnya. Kalau nggak salah itu ya. Itu syaratnya. Saya nggak tahu juga syarat lain. Tapi insya Allah kalau bisa kita capai itu mudah-mudahan ya bisa dapat kategori utama nantinya. Amin Pak Wali Kota. Dari komitmennya sih saya percaya dan saya yakin Pak Wali Kota nanti tahun depan bisa naik menjadi kota layak anak utama nih. Nah, saya pikir naik kuda gitu. Naik dong Pak, tahapannya menjadi utama. Semangatnya Kak Akang gitu, naik gitu kan. Oke. Bisa aja nih Pak Wali Kota nih. Ini terakhir Pak Wali Kota, terakhir. Ya, Kang. Mohon izin, ada gak Pak Wali Kota
pesan untuk anak-anak ataupun wali kota cilik nih, kedepannya harus seperti apa dan juga umumnya untuk anak Indonesia? Ya, baik, makasih Akang. Ya, ini saya juga bicara buat diri kita dan semua ya, generasi-generasi muda. Raihlah cita-cita selagi kalian masih muda, dan apa itu yang namanya kesempatan, ambil ya. Kesempatan untuk bisa mengasah diri, ambil ya. Jangan takut, jangan malu ya, jangan minder ya, karena itu akan membuat kita mundur. Lebih baik kita salah tapi besoknya kita berhasil ya. Jadi jangan takut berbuat salah. Artinya dalam artian belajar untuk bagaimana bisa mencapai sesuatu, tapi menjelang itu kita melakukan kesalahan atau apa, nggak apa-apa. Ya, untuk bisa menguatkan diri kita menjadi yang terbaik nantinya. Dan pinta saya, nah kepada anak-anak kita semua se-Indonesia, patuhi, sayangi orang tua. Ya, karena orang tua ini dan termasuk guru-guru di sekolah. Ya, mereka ini adalah pilar, ya, pilar yang akan mendoakan kita, yang akan mensupport kita menjadi orang sukses nantinya, ya, ketika kita sudah dewasa. Nah, ya, jangan lupa itu, dan jangan lupa tetap berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, ya, semua ini nggak ada apa-apanya kalau nggak ada izin dari Yang Maha Kuasa, gitu Kang. Wah, luar biasa, pesannya mendalam sekali Pak. Mudah-mudahan anak-anak di samping kanan Bapak dan kiri Bapak itu menjadi anak-anak generasi penerus bangsa yang luar biasa. Dan juga mencapai cita-citanya tadi Pak, menjadi wali kota, menjadi gubernur, dan menjadi, mudah-mudahan ada yang jadi wali kota dan gubernur. Amin. Menjadi kita sudah siapkan. Tapi kalau seandainya kota kabupaten lain nggak ada stok, kita banyak stok. Amin, amin Pak Wali Kota. Baik, terima kasih Pak Wali Kota, Pak Henry Septa, dan adik-adik juga terima kasih sudah hadir, sudah mau ngobrol bersama kita dan juga bersama Sobat KPAI. Dan tentunya Sobat KPAI, jangan lupa nih, like, comment, share, and subscribe di bawah ini. Dan mohon juga subscribe-nya nih ya adik-adik dan Bapak Wali Kota nih, channel kami KPAI Pak. Oke. Ya Pak, kalau di KPAI ya, di podcast KPAI ini kita punya salam Pak Wali Kota. Salamnya seperti ini Pak. Salam sehat untuk anak Indonesia dengan mengepalkan tangan kanan. Oke, siap? Adik-adik siap? Harus semangat ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. Salam sehat untuk anak Indonesia. Oke, terima kasih semuanya Pak Wali Kota. Terima kasih adik-adik semua. Sehat-sehat, sukses selalu dan selamat bertugas kembali Bapak Wali Kota. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bincang-bincang Sobat KPAI.